Kita minta doa sama Ustadz, kemudian Mas SPN-nya sama pemirsa Mas SPN TV yang subscribe channel saya bisa naik haji. Amin ya Allah. Datang pengemis Mas, gerimis-gerimis, coba. Saya kasih 10.000. Setelah itu saya tengok nggak ada lagi orang. Mohon maaf teman-teman, bukannya ria atau hanya celoteh tukang perabot itu. Sama tukang galon. Dua, membayar hutang. Bayar hutang. Iya, kalau udah punya buru-buru ya, lali pun adalah kunci ketentraman. Enggak, apa meneh kan kita udah dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Dengan pasal Pancasila. Aku gak kuat tak mikir negara mikir. Masyaallah. Mas PMTV. Ada kisah yang luar biasa. Bahkan ini pernah saya ceritakan ketika saya memberikan pengajian di suatu majelis. Itu seluruh jamaah majelis nangis. Saya pun ikut nangis. Nah, kisahnya seperti ini. Jadi pada saat itu, pada saat itu ibu saya, ibu mertua yang sudah berangkat ke tanah suci lebih awal atau udah haji juga. Nah, beliau kebetulan melihat saya itu kan punya anak cewek gitu, yang sudah dekat dengan cowok juga, gitu, gitu. Nah, beliau pesan, Dri, maksudnya Andri gitu, Dri, itu anakmu sudah kenal dengan cowok. Nah, lebih baik kalau memang udah sama-sama setuju, sudah senang sama senang, kalau bisa sebelum berangkat dinikahkan dulu. Pada saat itu apa? Duit-duit nggak sejuta, Pak. Iya, saya nggak datang itu. Saya kemana itu, pulang kampung. Emang sengaja nggak ngundang. Iya gitu. Jadi senre aku nggak tahu kondangan ya Ustadz Andri ya. Enggak. Nah, punya duit 1 juta, suruh nikahin anak, sementara ongkos hajinya kurang 8 juta. Konti gue. Makanya buat ongkos haji kurang, nikahnya belum. Terus nikah lagi. Terus ya. Nah, nggak masalah Ustaz, silakan. Nah, pada saat itu saya sudah bilang, akhirnya saya panggil tuh anak saya dan calonnya saya panggil, ayah dan ibu udah mau berangkat tanah suci, ya. Kebetulan ada amanah dari mbahnya, kamu suruh ini, udah sama senang. Kalau emang udah sama-sama senang, panggil orang tuanya, pihak laki-laki. Udah ya, senang. Tapi dengan catatan cuma menikah saja, nggak rame-rame, nggak walimahan. Ayah nggak punya uang, kalau bahasanya. Subhanallah Mas Edi. Ini lagi-lagi asbab silaturahmi, kita sering dengan tetangga. Bagaimana kita harus menjaga kerukunan dengan tetangga. Kita berbuat apa saja yang kita bisa. Kata Rasulullah itu apa? Orang yang baik diantara kita adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Iya, subhanallah. Nah, itu saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selalu silaturahmi ke tetangga. Bahkan mungkin kalau di perumahan saya itu saya mengenal person satu person gitu. Orang gitu. Karena saya kadang datang silaturahmi beliau. Nah, pada saat itu ketika mendengar gitu, terutama di lingkungan saya, ketika mendengar saya mau menikahkan anak, kok nggak rame-rame gitu. Dari mulai RW-nya, RT-nya, itu semua orang tua itu. Pokoknya saya nggak terima kalau sampean nggak ngundang. Lah piye gitu. Iya. Padahal waktu itu saya cuma megang uang 1 juta. Ya saya kalau gitu campur Jawa apa gitu. Nggak masalah. Bebas. Betawi tapi lahiran tok. Nggak masalah Ustaz. Wong tuane Jawa. Iya betul. Nah, pada saat itu akhirnya, ternyata pada saat itu akhirnya saya dipaksa harus mengundang. Nah, ya wes nek ngono apa? Tunggu dulu lah. Ini besan juga belum nek saiki itu kadang ternyata kalau kita sudah punya anak perempuan dilamar orang, biasanya dari besan laki-laki itu kadang memberikan ya sesuatu hal, mungkin nilai berapalah gitulah. Nah, akhirnya pada saat itu ya kurang lebih ya kalau untuk masang tenda tok ya cukup lah. Alhamdulillah. Nah, akhirnya apa? Ternyata lagi-lagi teman-teman ini apa riso gitu. Teman-teman biasa kita ngobrol di tangga riso. Enggak, pokoknya harus dijamu itu tamunya. Lah, dari mana saya harus menjamu itu? Nah, ada tenda RT dan seterusnya, udahlah. Ya udah gimana? Semua pengen urunan. Pada itu apa? Minjamkan. Udah Pak Andri, aku minjemin sekian. Terus terang pada saat itu Mas, saya nggak langsung terima. Mohon maaf Pak, saya bilang tidak mengurangi rasa ini hormat saya kepada Bapak.
saya mohon mengerti karena saya ini akan menunaikan dah haji, Iya. ya kan? Kalau misalnya saya dibebani dengan hutang, Iya. ya. Kalau saya mati di sono aja, Iya, nah, gitu kan, kasarnya gitu. Arep nebak ngono ra wani aku. Iya, iya. Nah akhirnya apa? Lo terus piye gitu? Nah. Ya udah apa adanya aja, saya bilang kita hidup apa adanya. Dan saya memang dididik oleh orang-orang tua kita dulu di Jawa Timur Iya. terutama. Kebetulan aku, wong tua aku Jawa Timur ya. Iya. Kalau kita udah hajat, itu ternyata orang-orang kita dulu itu mengajarkan apa? Pokoknya nek wis wong teko dikai mangan, ora usah ngarep meneh. Iya. Ngono lho. Dadi apa? Ya wis wong Oh ngekei kok. ngekei kok ya. Ngekei terserah ra ngekei terserah ra ngekei banget tenan. Iya. Nah, ngono ya. Oke, siap. Nah, alhamdulillah pas ini ya udah prinsip memang saya pegang betul itu. Iya. Dan saya tidak mau berhutang lagi karena saya akan sudah ke tanah suci. Nah, ternyata subhanallah. Itu Allah berikan lagi jalan-jalan keluar itu. Pada saat itu akhirnya saya sempat nangis Mas jam 2 malam. Saya lagi-lagi di sholat. Pertolongan Allah diberikan petunjuk. Jam 2 malam saya, ini bukan mohon maaf teman-teman, bukannya ria atau apa ya, kita menceritakan sebab itu kan ini, menjadi ya, inspirasi buat mudah-mudahan yang ya, lain dan diambil teman-teman semua. yang baik monggo diambil, Ya. yang nggak baik ya tinggalkan lah. Ini Ya. hanya celoteh tukang perabot itu. Sama tukang galon. Masya Allah. Nah, Ya. pada saat itu apa ya? Saya nangis di malam hari. Ya. Ternyata dapat petunjuk dari Allah. Udah kamu cukupi, kamu mungkin butuh uang kurang lebih 2 juta. Ya. Akhirnya saya ketemu teman tetangga gitu, tetangga, dan saya juga alhamdulillah terima kasih kepada tetangga yang sudah subhanallah tadi. Ya. Nah, akhirnya apa? Ya wes kalau gitu saya nggak usah banyak-banyak pinjam. Oh. Pinjam 1,5 juta saja. 1,5 juta. Iya waktu itu. Pinjam Cukup? cukup alhamdulillah. Karena udah dapat yang tadi itu. Oh, iya. Tendanya sana. Nah, dan macam-macam lah. Jadi pertolongan Allah itu macam-macam. Yang tukang masak ya ono sing bayari ya ono itu. Subhanallah. Itu buka dapur nih gitu. Ya, ya, nggak masalah, Iya. masalah ya. Nah, pada saat itu akhirnya apa? Sudah cukup sih tadi. Cukup alhamdulillah insyaallah. Akhirnya panitia udah dibentuk, udah cukup nggak cukup segini Pak. Gitu. Nah, wong hajati koyo wong bangun rumah. Ya, Gak enak entek ya. iya kan? Kurang terus. Kurang terus, dituruti ya kurang. Betul. Nah, pada saat itu udah akhirnya saya biasa lah Mas, kalau di rumah itu apa-apa tak kerjain sendiri. Kadang apa ada lemari yang ini kebetulan ben pantes lah kamarnya pengantin gitu. Nah, lemari tak dandani dewe, kadang bocor tak dandani dewe. Pada saat lagi aku sambil sholawatan gitu kan, sholawatan aku gergaji gitu. Tiba-tiba konco suwe, konco lawas teko Mas, konco lawas, konco ngontrak dhisik. Waktu nang Cengkareng datang ke rumah mungkin ya itu loh asbabnya ya ada orang yang ngasih tahu atau apa gitu ya, tetapi itu lagi-lagi Allah maha besar, Allah maha kaya, Allah maha menolong semuanya. Nah pada saat itu apa tiba-tiba teko ya dia nyeluknya Ustadz apa aku tuh Ustadz lah ya Ustadz lah udah haji kok Ustadz kan mau ikut ya mau hajat iya wah aku saiki dadi wong sugih. Wong ngomong ngono. Wah, masyaallah. Subhanallah. Aku yang ngerti kowe sugih katanya. Ada channel udah tahu. Iya, gitu. Saya tahu, kamu kaya kan kamu pindah rumah kan aku yang doain gitu. Aku diundang gitu. Alhamdulillah waktu itu apa? Kebetulan saya dikasih dia berbagi, ingin berbagi kepada saya. Waktu itu punya uang 1 juta nih. Lah terus gimana? Ini buat Andri. Dikasih aku 1 juta. Kayak 1 juta ada lagi-lagi nih, saya teringat lagi apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, ada kurang lebih 3 hal yang harus disegerakan. 1, mengubur jenazah. Ya, Gerakan. Kedua, membayar hutang. Bayar hutang. Iya, kalau udah punya buru-buru ya, aja lali kadang lapo ngelale. Lali hutang. Iya. Nah, ketiga apa? Nek duwe anak wedok, punya nikahkan kalau udah ada jodoh. Nah, saya teringat yang kedua tadi itu. Iya. Saya musyawarah sama istri, Dek, ini ada uang 1 juta. Kebetulan kita pinjam 1,5 juta. Yuk, aku ke rumahnya yang minjamin itu kembali. Akhirnya saya datang ke rumah yang meminjami tadi. Subhanallah, Mas. Apa yang dia katakan? Dia manggil saya Pak D gitu. D katanya.
semalam tak cariin sampean. Aku lagi sibuk sono sini lah biasa. Nah, terus apa? Saya katakan, semalam musyawarah. Uang yang sampean pinjam gak usah dibalikin. Subhanallah. Ikhlaskan. Saya banyak hutang budi kepada tetangga, banyak ini, subhanallah. Itulah fungsinya kita bertetangga, guyup rukun apik ini. Mudah-mudahan apa? Ini juga menjadi inspirasi bangsa kita Indonesia untuk saling rukun. Rukun ya. Rukun adalah kunci ketentraman. Enggak, apa meneh kan kita udah dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Dengan pasalnya Pancasila. Aku gak kuat tak mikir negara begini. Masyaallah. Tapi kan kita sebagai anak bangsa ya. Tapi kan biar yang ngurus mereka. Iya, betul ya. Ya. Setelah itu apa? Enggak berhenti di situ, Mas. Ternyata pada saat itu saya teringat kejadian. Ini bab sedekah nih, Mas. Iya. Subhanallah. Pada saat itu sebelum saya menerima uang yang 1,5 juta tadi yang dipinjam. Iya. Saya ingat betul pada saat baru saya mau terima. Misalnya saya dengan Mas Edi nih. Mas Edi yang minjamkan. Duit itu baru mau disodorin, mau saya terima. Datang pengemis, Mas. Gerimis-gerimis. Aku kelingan banget atau saya ingat banget itu, Pak. Dia pakai peci putih sih nom. Masih muda tuh. Apa dia bilang? Pak, saya kehabisan ongkos. Koncoku sing nyekel minjemin duit bilang, itu bohong. Tapi saya udah dikasih sama guru ilmu. Apa? Nanti suatu saat kalau ada yang datang ke kamu, di mana saja, kapan saja, jangan melihat itu orangnya. Iya. Tapi di balik itu ada Allah. Iya. Itulah af'al, perbuatan Allah. Dia datang pasti atas suruhan, kehendak Allah. Di situ saya nggak pikirkan itu tadi, padahal di dompet itu asli duit tinggal 40.000, tinggal 40.000. Akhirnya apa? Tak rangkul, Mas. Tak rangkul orang itu. Abang mau kemana? Saya mau ke ini Bogor, Mas. Kebetulan saya kehabisan. Udah bang, saya kasih 10.000. Sudah selesai itu baru saya terima uang. Setelah itu saya tengok nggak ada lagi orang itu. Saya tidak tahu. Ya. Nah barulah tadi kejadian tadi. Tiba-tiba Allah datangkan teman lama tadi ngasih uang 1 juta. Di dalam Al-Quran lagi-lagi, Mas. Allah berfirman. Itu Allah sampaikan. Iya. Manja ambil hasanati falahu amru amsalihah. Ya Allah sampaikan apa? Siapa orang anak cucu Adam berbuat satu kebaikan, minimal Allah akan balas 10 kali lipat. Minimal loh, Mas. Minimal. Nah, ini kalau kata siapa nih? Ustadz Yusuf Mansur itu. Iya. Kadang ada pertanyaan gini. Misalnya lah aku takon karo Mas Edi. Mas Edi, kalau sampean punya duit 1 juta. Iya. Sampean bagi 100.000, duit sampean masih berapa, Mas? 900. Itu kalau matematik kita, Mas, manusia. Iya, tapi ternyata matematika Gusti Allah enggak begitu. Dengan ayat ini tadi kalau kita betul yakin kepada Gusti Allah, enggak tanpa ragu tadi, maka apa? Minimal dibalas 10 kali lipat. Dan ternyata saya teringat itu, saya memberikan tadi kembali teman-teman, ini bukan mau ya hanya sebagai buat ini saja. Inspirasi lah, mudah-mudahan ini karena dari hati ke hati gitu ya. Mudah-mudahan tambah yakin kita kepada Gusti Allah. Pada saat itu apa? Ternyata dari 10.000 langsung dibalas 1 juta. 1 juta tadi teman saya itu berapa kali lipat. Dan saya temukan lagi di ayat lain. Surat Al-Baqarah ayat 261 Allah sampaikan. Barang siapa kalau bahasanya memberi 1 akan berbuah menjadi 7. 7 akan berbuah lagi menjadi 100. 700 kali lipat. Kalau tadi kita bersedekah 10.000 ternyata dibalas 1 juta. Bahkan yang minjemin kita nggak mau dibalas juga. Iya, balikan 100 kali. Iya. Nah akhirnya ini ketika saya diminta ngisi di satu majelis pengajian itu satu masjid, ini saya kisah setelah bicara 1 jam kurang lebih lah, saya kisahkan ini, saya ceritakan bab sedekah. Audien waktu itu nangis semua. Nah akhirnya biasalah, ini juga kembali buat diri saya sendiri, selalu dipesan oleh guru, artinya memang kita memberikan satu apalah yang kita karuniakan oleh Allah ini, apakah ilmu, apakah harta, apakah tenaga, apakah pikiran, minimal doa gitu. Nah itu ternyata nggak usah mengharap imbalan. Nah tetapi kalau nanti dikasih terima.
Iya, iya, iya. Nah pada saat itu selesai, saya memberikan ya istilahnya sedikit tausiah di masjid itu. Iya. Nah saya langsung pulang, dicegat sama ibu-ibu. Biasalah kalau ibu-ibu itu apa ya, nyegat itu biasanya ono apa salaman Berkat. Nah ternyata bahasanya amplop itu. Amplop ya. Amplopnya tipis mas. Tipis. Nah, tapi begitu Di ada sini. ibu-ibu yang nyegat kedua, Heeh. dia bilang, Pak tadi saya menyimak apa yang Bapak sampaikan dan Hmm. saya menangis di pojokan. Hmm. Dan kebetulan Allah kasih titipan rezeki kepada saya. Oh. Tolong ini diterima. Tolong ini diterima. Mm-mm. Subhanallah, amplopnya rodok kandel mas. Alhamdulillah. Ya Allah. Nah ternyata Heeh. sampai rumah, akhirnya saya bilang sama istri, mau berangkat haji, suruh nikahin anak. Iya. Ternyata yang di pondok anak saya nomor 2 di pondok, iya. pondok pesantren Tarbiyatul Muhtadin itu Iya. kebetulan di Pasir Nangka. Mm-mm. Itu adalah miliknya Kiai Haji Wes Nawawi, Ketua MUI Kabupaten Tiga Raksa. Tiga raksa. Iya, beliau Ketua Wow. MUI-nya, beliau punya pondok pesantren. Anak saya di situ. Mm-mm. Nah ternyata begitu ini kita buka, oh ada yang 300, ada yang 500. Ini saya buka saja gitu, fair saja lah. Iya, gitu. iya, iya, alhamdulillah. Ternyata anak saya yang di pondok belum bayaran. Oh. Subhanallah, cara Allah. Iya, iya. Cara Allah menyelesaikan masalah itu ternyata melalui Banyak banyak cara. cara. Banyak cara. Gitu. Nah kadang itu nggak terpikir oleh kita. Mm-mm. Dan alhamdulillah itu yaudah ini bayarin deh. Mm. Dan ternyata tadi saya bilang Iya, mau berangkat haji masih Iya, kurang 8 juta. betul. Sementara untuk menikahkan udah selesai lah ya. Iya, iya. Udah selesai, udah ada panitia semua. Mm. Nah, bagaimana menutup biaya untuk berangkat haji? Mm-mm. Ketika itu karena saya dipaksa harus membuat undangan dan itu yang membuat undangan juga bukan saya sendiri, Mm-mm. gitu. Masyarakat yang membuatkan, subhanallah. Iya. Akhirnya apa? Ada di satu RT di lingkungan saya. Mm. Waktu itu undangan semua sudah saya bagi ke ketua-tua RT. Iya, iya. Tetapi ternyata ada satu undangan terselip Mm. atas nama seseorang. Iya, iya. Ternyata saya memang harus hadir langsung ke rumah beliau. Oh. Nah, karena memang beliau seorang pengusaha. Heeh, heeh. Kita seperti kita lah Mas Adi, teman Iya, iya. gitu udah Itu. baik gitu. Nah, waktu itu saya sampaikan, nah, aku kurang aku harap sudah mau berangkat. Ini kebetulan masih ada kekurangan 8 juta. Nek Iya. sampean punya, tolong dipinjam. Nanti Heeh. ganti. Terus apa? Lagi-lagi pertolongan Allah. Nggak pakai nanya-nanya macam-macam itu. Iya, iya. Langsung buku rekeningin sampean mana? Langsung begitu. Langsung dipoto. Subhanallah. Dipoto, saya ya biasalah hari-hari keliling Praput. Nah, Siap, pas siap. lagi keliling ternyata apa? Ditelepon. Heeh. Ditelepon, Pak Andri ada di mana? Mm. Saya lagi keliling, Pak. Mm. Coba dicek di Bank Mandiri katanya. Oh. Mandiri Syariah kan saya Iya, di iya. di Mandiri. Nah, pada situ apa? Begitu saya cek subhanallah. Mm. Ya kita mikir mungkin ya bantu Iya, iya. sejuta, 2 juta ya. Ternyata beliau transfer itu 10 juta. Subhanallah. Itu nyata. Gitu. Sehingga apa? Saya telepon lagi, saya telepon baik. Pak, ini Salah lebih. Salah Lebih. orang. Iya, iya. Ini lebih loh, Pak. Saya kan perlunya ini. Oh, enggak apa-apa. Nanti tapi ini nggak bisa diambil, Pak. Heeh. Kecuali nanti setelah berapa bulan saya ke tanah air baru bisa diambil lebihnya. Oh, Oh, enggak gitu. apa-apa katanya. Mm. Setelah saya selesai hajat, saya ya biasa Pak. Mm-mm. Ada uang, saya sama istri ke rumah beliau. Mm-mm. Pak, alhamdulillah saya sudah dibantu. Mm-mm. Lagi-lagi Mas, saya katakan, Andri, saya nggak minjemin, Mm. saya nggak minjemin, nggak mau Mas dipulang. Wah, enggak mau. Ya, ini apa yang kita ambil hikmahnya? Iya, iya. Tadi betul apa yang disampaikan oleh tadi Ustadz Sahdan tadi. Iya, iya, Ya. Ketika beliau memberikan manasik, ketika Hmm. menjabarkan kalimat manis tato'ah itu adalah bagi yang mampu. Nah, Mm-mm. ini perlu kita juga sadari, ternyata juga dijabarkan, ternyata bukan berarti kita harus kaya, mampu Iya. dulu, lebih berlebih, itu tidak. Heeh. Jadi kalau kita Mm-mm. yang namanya mampu itu kan relatif gitu ya kalau Iya, nah apa kata beliau, jadi kita harus berusaha Mm-mm. memampukan diri, artinya apa, Memampukan diri. mengekang keinginan-keinginan yang lain Iya, iya. untuk tadi gitu kan Mm-mm. hakikatnya itu nanti kita. Nah akhirnya apa,
dimampukan oleh Allah dengan caranya Allah tadi yang saya Subhanallah. ceritakan dari awal sampai ini tadi. Iya. Dan alhamdulillah, subhanallah, atas izin Allah tadi saya berangkat dengan istri di kloter waktu itu kloter 32 gitu, sekitar bulan Juli. Tangerang. Iya, Tangerang Tiga Raksa. Nah, ternyata mungkin kisah ini juga ketika di Tanah Suci. Iya. Sudah kan kalau namanya kloter itu kan total kemarin 385 orang sudah dibentuk oleh pemerintah, siapa ketua kloternya, dokternya juga udah ada semua dan seterusnya, dengan pembekalan ilmu yang cukup dari para ulama tadi. Nah, kita berangkat dan sudah dibentuk regu dan rombongan. Iya. Jadi kalau ini juga sebagai informasi ke teman-teman yang akan berangkat haji, jadi ada yang melalui mandiri. Mandiri itu artinya gini Mas, kita daftar ke Kemenak, Kementerian Agama mungkin kabupaten setempat. Nah, tetapi juga ada yang namanya KBIH. KBIH apa itu? KBIH itu kelompok bimbingan haji. Nah, contoh misalnya Pak Edi atau Mas Edi ini punya KBIH. Nah, di situ nanti Pak Edi merekrut orang-orang calon haji tadi, direkrut, dididik, ya, berarti diberikan manasik, ilmu-ilmu tentang haji dan seterusnya. Nah, cuma memang ada tambahan ini untuk tadi biaya itu. Tetapi kebetulan kami ada 17 orang kloter 38 itu yang tidak ikut KBIH. Nah, terus sudah dibentuk oleh pemerintah digabungkan kepada yang ikut KBIH tadi, rombongan atau ini tadi atau kelompok, dan sudah dibentuk kelompoknya. Subhanallah, pada saat itu memang saya sudah niat sama istri saya, kalau nanti Allah selamatkan, entah itu di Jeddah transit atau turunnya atau di Madinah, ternyata saya ditakdirkan sama Allah di gelombang kedua. Nah, gelombang kedua di sana di Jeddah. Waktu itu ternyata subhanallah dipermudah lagi sama Allah, pemeriksaan imigrasi itu ternyata dari petugas Arab Saudi langsung ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kita di sana udah lenggang gitu. Langsung nggak ada pemeriksaan lagi. Langsung masuk, didorong dari pesawat turun langsung ke bis. Cuma saya sudah niat dari tanah air sama istri. Pokoknya kalau nanti sampai turun dari pesawat, kita nggak tahu arah mana kiblatnya. Yang penting kita langsung turun, jangan kemana-mana, langsung sujud syukur. Waktu itu saya dengan istri, yang lain sudah sibuk masuk, kecuali saya dengan istri, cuma berdua. Seingat saya langsung sujud syukur di landasan pacu pesawat itu. Pokoknya ya wes terserah gitu lah ya. Nah, pada saat itu apa? Saya cuma ngomong karo Gusti Allah dan saya nangis kali itu. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan dalam kondisi banyak salah dosa. Aku nggak ngerti apa-apa. Aku yang bodoh ini, tolong bimbing saya. Ya. Dan subhanallah Mas, ternyata dari situlah awal. Mulai dari situ saya mendapatkan bimbingan-bimbingan terus dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat itu sudah ditunjuk kepala regunya yang 17 orang ini tadi yang mandiri. Akhirnya apa? Saya diminta oleh Pak Regu, pokoknya Pak Heru yang harus mimpin. Baru pertama ke situ? Belum pernah ke situ Mas. Saya bilang, Pak, saya belum pernah ke sini, umroh juga belum, nggak tahu daerah sini. Enggak, pokoknya saya percaya. Terus gimana? Habis saya bilang apa? Dengan kerendahan hati saya bilang, ya wis kita sama-sama belajar dengan ilmu yang sudah diberikan di manasik itu. Nah, akhirnya subhanallah, kurang lebih jam 1 malam setelah kita ini semua turun untuk melaksanakan prosesi awal, yaitu tawaf. Pada saat itu ya sudah, bismillah karena Allah, subhanallah. Dan memang benar adanya Mas, kalau kita ke sana langsung, kalau mungkin selama ini kita kan melihat gambar Ka'bah itu seperti apa. Begitu melihat ke sana, kita langsung sujud syukur, nangis. Seolah-olah otomatis. Ngimpi, kayak ngimpi Mas, kayak ngimpi gitu. Nah, sekian tahun menunggu, sekian tahun menabung. Nah, tibanya itu subhanallah. Dan terus sampai selesai. Nggak mungkin saya ceritakan di sini, gitu. Tapi mungkin di lain waktu kalau ada kesempatan. Jadi diberikan kemudahan Allah SWT. Nah, itulah kisah yang istilahnya dari awal sampai akhir yang saya ceritakan, inilah adanya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kepada teman-teman, ini sekali lagi
bukan bermaksud ria Iya, atau apa, karena kebetulan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi ya, menjadi motivasi buat teman-teman, apalagi di tengah pandemi ini ya. iya. Tengah pandemi ini kebetulan 2020 tidak ada, dan kita berdoa karena mudah-mudahan di 2021 nanti ya kembali Ada, normal, haji ada lagi, haji lagi. umroh normal kembali, dan apa, wabah ini segera diangkat oleh Allah dari seluruh dunia. Amin, amin. Mungkin ini Mas, jadi kisah ini yang saya Iya. ceritakan berbagi pada teman-teman. Kalau baiknya ya monggo diambil, kalau Siap, siap. jeleknya jangan ya. Siap, siap. Demikian mungkin. Oke, terima kasih Ustadz Andri atau Ustadz Heru Diniarto. Mudah-mudahan kisah Ustadz Andri ini bisa menjadi inspirasi kita semua. Semangatnya, perjuangannya, dan perjalanannya yang penuh lika-liku, penuh kisah yang sangat heroik ya. Sampai akhirnya menginjakkan kaki di tanah suci Mekah. Subhanallah. Mudah-mudahan yang nonton video ini insya Allah bisa naik haji. Amin Ustadz ya. Kita minta doa sama Ustadz, mungkin doa beberapa patah kata aja, mudah-mudahan Mas SPN-nya sama pemirsa Mas SPN TV yang subscribe channel saya bisa naik haji. Amin ya Allah. Bisa didoakan Ustadz, sedikit aja gitu. Mudah-mudahan itu. Seluruh teman-teman Iya. yang sudah mungkin menonton program Mas PN ya, Mas PN, channelnya Mas Edi nih, Masya Allah. Betul. Mas Edi Gondrong ya, Masya Allah. Tukang kalau. Ya, ini Ya, siap. tadi dengan obrolan kita, mudah-mudahan ini menambah motivasi sekali lagi pada Ya. teman-teman, khususnya rakyat Indonesia, Amin. khususnya umat Islam. Amin. Ya. Kita optimis lah, optimis. Ya. Dengan kondisi apapun yang Allah berikan, Allah turunkan ini, kita jangan pernah mengeluh. Ya. Tapi mengeluhlah kita mengadu kepada Sang Kholik ya. Allah. Dan kita jangan lupa ikhtiar. Kita Harus. juga tetap himbauan dari pemerintah, jaga protokol kesehatan, kita Jaga juga jarak. iya, Kita jaga jaga jarak, jarak, pakai 1 meter. masker, cuci Iya. tangan, kita juga ini. Nah, mari kita sama-sama ya, mungkin doa terbaik itu rano meneh Mas. Ya, betul. Kecuali apa? Doa sapu jagat. Oh iya, itu nggak apa-apa Asal. Ustaz. Yang penting kita selamat dunia ya. akhirat dan Ya. kita bisa menunaikan Betul, ibadah haji. Ya, mudah-mudahan channel Mas PNTV, PNTV ya. Mas PNTV. Mas PNTV yang dikomandani oleh Mas Edi ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Insya Allah. terus eksis. Amin, amin, amin. Dan tambah bermanfaat Amin, untuk amin, insya Allah. lingkungan masyarakat luas. Insya Allah, amin, amin. Baik itu di lintas agama, Iya. lintas agama, Lintas dunia. lintas dunia, Masya Allah. Karena ini Internasional, media sosial ini bisa Iya. mengakses keseluruhan Ya, dunia. betul, betul. Ya. Nah, inilah mudah-mudahan dengan medsos ini bisa bermanfaat. Amin. Gitu. Kita gunakan lebih bijak bermedsos, karena kalau tidak bijak kita akan terkena undang-undang IT itu. Betul, betul. Insya Allah. Kita ada Ya. teguran Iya. hak cipta atau Iya, apa ya. betul, betul. Ya, saya pribadi mendoakan Ya. buat mungkin keluarga dan juga rakyat Indonesia, Ya. dan juga Mas Edi sebagai Mas PNTV ini ya. Belajar, Iya. belajar. Pemula. Nah, mudah-mudahan semuanya tetap sehat, Amin. ya, tetap sehat dan juga diberikan lancar rezeki, Amin. sehat badan, sehat kantong gitu. Amin, insya Allah, amin. Nah, gitu. Subhanallah. Dan juga apa? Bisa semuanya menunaikan ibadah haji atau umroh ke tanah suci. Amin. Ya, diridhoi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Mudah-mudahan kisah Ustadz Andri tadi menjadi inspirasi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah SWT dan dilindungi dari wabah ini. Dan insya Allah kita semua yang nonton video ini bisa menunaikan ibadah haji
Amin. Saya kira cukup sekian saja. Terima kasih Ustaz Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tosnya gini ya? Yes. Mas PM TV.